warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu reforma agraria. Reforma agraria adalah suatu penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan agraria terutama tanah untuk kepentingan rakyat kecil seperti petani, buruh tani, nelayan dan lainnya secara menyeluruh. Nah, mengapa kita perlu reforma agraria? Reforma agraria diperlukan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan dan menyelesaikan konflik agraria. Berhukum reforma agraria. Dasar hukum dari reforma agraria yaitu yang pertama, Amanah Konstitusi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR RI Nomor 9/MPR/2001. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional tahun 2005 sampai 2025. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Subjek reforma agraria terdiri dari orang perorangan, yang kedua kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, yang ketiga badan hukum. Orang perorangan yang dimaksud adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di wilayah Tora dan bersedia tinggal di wilayah Tora, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Kewajiban subjek reforma agraria. Yang pertama, menggunakan, mengusahakan, dan memanfaatkan sendiri tanahnya. Yang kedua, menaati ketentuan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang. Kewajiban tambahan ada 3, yaitu memelihara kesuburan dan produktivitas tanah. Yang kedua, melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah. Yang ketiga, menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah. Poin selanjutnya itu larangan subjek reforma agraria. Ada 2 poin. Yang pertama, subjek reforma agraria dilarang menyelentarakan Tora. Yang kedua, dalam hal subjek reforma agraria ada 2, yaitu yang pertama mengalihkan hak atas Tora, yang kedua mengalih fungsikan Tora. Tanah dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu tanah pelepasan kawasan hutan, tanah bekas hak usaha yang ditelantarkan, dan tanah negara bebas. Reforma agraria diamanatkan sejak TAP MPR nomor 9 tahun 2001 dan sejak 2006 telah dilaksanakan oleh Badan Pertahanan Nasional sesuai amanat Perpres nomor 10 tahun 2006. Dengan adanya Perpres nomor 86 tahun 2018, reforma agraria dilaksanakan simultan dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Agenda utama reforma agraria. Reforma agraria memiliki agenda utama seperti yang pertama, yaitu melakukan penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Selanjutnya yang kedua ada penataan, penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agraria. Yang ketiga, kepastian hukum dan legalisasi aset atas tanah objek reforma agraria. Yang keempat, kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi objek reforma agraria. Maksud saja, reforma agraria yang selalu diartikan dengan pembaruan agraria, yang sering juga dikaitkan dengan land reform, merupakan suatu upaya
untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, tujuan pokok dari reforma agraria adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agrarian mesti, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif dan produktif bagi sebagian besar penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan sosial, pembangunan nasional, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Reforma agraria di tingkat lokal atau di tingkat desa jelas diperlukan. Retribusi lahan bagi petani di level perdesaan dengan mengkombinasikan pengorganisasian petani yang kuat dan berakar serta dukungan pemerintah desa. Reforma agraria dari bawah, baik dalam bentuk pendudukan, perebutan kembali, maupun penggarapan, perlu mendapat fasilitas dari negara melalui kebijakan redistribusi atau pemberian hak atas tanah. Dalam konteks itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu merancang program reforma agraria yang diselenggarakan dengan implementasi Undang-Undang Desa, Peraturan Desa, dan Undang-Undang Pokok Agraria. Reforma agraria sangat dibutuhkan dalam rangka memudahkan masyarakat ekonomi lemah memperoleh hak atas tanah. Reforma agraria akan menghasilkan revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan yang kokoh. Reforma agraria yang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan bagi petani. Tata guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup. Kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang akan membuat keluarga petani mampu melakukan reinvestasi dan memiliki daya beli yang tinggi. Bila hal ini terjadi, sektor pertanian akan menjadi sandaran mayoritas rakyat dan juga sekaligus penyokong industrialisasi nasional. Dari sejumlah literatur yang saya baca, ada beberapa faktor penting dalam rangka keberhasilan reforma agraria. Yang pertama, yaitu adanya struktur pemerintahan yang kuat, disertai dengan kemauan politik dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang baru. Yang kedua, kebijakan ekonomi makro yang menguntungkan seperti suku bunga, nilai tukar, kebijakan pertanian. Yang ketiga, adanya bantuan teknis berupa dukungan untuk organisasi dan bantuan keuangan bagi penerima manfaat. Yang keempat, adanya pengalaman administrasi dari penerima manfaat dan infrastruktur yang diperlukan sekitar kepemilikan pertanian mereka. Yang kelima, dorongan ekonomi kepada para penerima manfaat untuk mendukung produktivitas dan penciptaan usaha pertanian. Yang keenam, kompensasi untuk penggarap tanah agar merangsang investasi di sektor lain. Yang ketujuh, pembentukan modal sosial melalui keterlibatan penerima manfaat dalam keputusan-keputusan tentang mereka. Dan yang kedelapan, adanya kebijakan pertanian yang efektif seperti sistem registrasi, perencanaan, dan perpajakan lahan yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.